Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang baru untuk pelajaran prakarya. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi. Semoga bersemangat untuk belajar hari ini. Jadi untuk pembelajaran prakarya hari ini, kita akan mempelajari tentang yaitu pengolahan serealia, umbi dan kacang itu menjadi makanan dan minuman siap saji. Ya. Jadi kita sudah masuk ke materi pengolahan. Nah, untuk anak-anak silakan nanti bisa dibuka di buku paket di bab aspek pengolahan untuk pelajaran prakarya. Oke, langsung saja anak-anak ya. Jadi di sini untuk peta konsepnya, jadi pengolahan bahan pangan serealia kacang dan umbi ini menjadi makanan atau minuman. Yang pertama kita dari definisi dulu, seperti apa itu bahan pangan serealia, kacang dan umbi. Kemudian jenis dan manfaat serta karakteristiknya seperti apa. Ya. Jadi untuk hari ini kita belajar dulu yaitu pengertian dan jenis dan manfaatnya. Oke. Nah, kita tahu di Indonesia anak-anak ya. Nah, ini di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia kaya akan hasil pangan. Nah, jadi hasil pangan selain buah-buahan dan uh, pangan yang lainnya. Nah, di sini Indonesia juga banyak menghasilkan yang namanya sayuran, ya. Jadi nanti seperti apa? Jadi materi sayuran ini sudah kalian pelajari di materi kelas 7. Nah, sekarang kita kelompokkan yang mana termasuk yang serealia, umbi dan kacang. Ini karena Indonesia berada di daerah tropis ya, jadi kayak akan hasil buah-buahan dan sayuran. Nah, setiap hari kalian pasti perlu yang namanya makan untuk menghasilkan energinya, ya. Jadi setiap hari makan misalnya di rumah makan nasi goreng ataupun makan di kantin. Nah, tentunya di sini supaya kalian dapat beraktivitas, kalian memerlukan energi yang berasal dari makanan tersebut. Dan asal dari makanan tersebut itu ada yang berasal misalnya dari serealia, umbi dan kacang. Misalnya setiap pagi ada makan roti, ataupun makan nasi goreng dan sebagainya. Nah, sekarang kita definisikan yang mana itu yang bahannya dari serealia, yang mana bahannya dari kacang ataupun dari umbi. Nah, di sini untuk bahan-bahan, nah misalnya yang di sebelah kiri ini ada kentang, ubi jalar, singkong, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, sorghum, padi dan jagung. Nah, sekarang kita kategorikan atau kita kelompokkan menjadi bahan pangan yang serealia, kemudian kacang dan umbi. Oke. Nah, di sini semua ini merupakan bahan pangan, di mana bahan pangan sendiri merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kebutuhan atau kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Ya. Nah, sekarang kita amati yang mana sebenarnya serealia, kelompok tanaman pangan serealia, yang kacang dan umbi. Nah, serealia, nah kita tahu misalnya anak-anak suka makan nasi goreng ataupun ketika ulang tahun misalnya. Nah, di sini banyak disediakan misalnya tumpengan, kemudian kalian setiap pagi makan roti, ya. Nah, ini sekarang kita bahas yang mana sebenarnya serealia tersebut. Ya, misalnya setiap pagi kita amati misalnya di daerah pedesaan ada yang memanen padi, ya. Nah, ini beberapa termasuk yang serealia. Nah, sekarang kita definisi serealia sendiri itu merupakan makanan pokok ya. Di sini kita tahu bahwa makanan pokok ini yang serealia itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, ya. Karena ini kayak akan yang namanya sumber karbohidrat. Nah, ini sereal sendiri itu berasal dari biji tumas serealia, yaitu merupakan buah tipe khusus yang disebut dengan Caryopsis. Ya, ini pertama kali berasal dari Romawi. Jadi istilah serealia itu berasal dari kata Ceres, ya, yang diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi. Nah, contohnya yang termasuk serealia yaitu, nah di sini ya ada padi, kemudian ada gandum, ya, kemudian juga ada jagung dan ada sorghum. Nah, kita perhatikan.
kita balik dulu. Nah, ini jadi yang serealia itu adalah padi, kemudian jagung, kemudian sorghum. Ya. Kemudian ada gandum, itu termasuk serealia. Ini ya, ini yang gandum ya. Padi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian umbi-umbian, kita tahu bahwa di sini di bagian umbi tersebut ya, pada tanaman itu ada organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan. Ini sebagai akibat perubahan fungsinya. Jadi yang akar misalnya yang berfungsi untuk mengambil air dan mineral di dalam tanah. Nah, sekarang berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi organ yang membentuk umbi terutama itu bagian akar. Kemudian ini termodifikasi ya. Contohnya di sini adalah ubi kayu, ubi jalar, talas, gembili, garut, dan gadung. Yang kacang-kacangan ini didapat dari taman famili Fabaceae. Jadi di sini contohnya itu adalah kapri, buncis, edamame ya. Kemudian kita tahu bahwa kacang sendiri merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi yang penting seperti protein, karbohidrat kompleks, kemudian ada folat dan besi. Oke, itu untuk materi hari ini dan sekarang silakan diakses untuk penugasan di psikologi. Baik, terima kasih.